Itu dari sini, nah begitu ayam tuh ke sini di dipatuk wilayahnya, Ya. di keluar airnya dari sana dan ditampung di situ. Air juga bisa di situ tuh, air tuh bisa dipakai buat vitamin, buat obat, dicampur langsung ke air juga bisa. Oh, dicampur langsung ke air. Iya, campur ke air, ada yang disuntik juga ada, kayak buat stimulan biar telurnya makin banyak, campur ke air. Di lampu, kalau lampu tuh kenapa itu dikasih warna merah? Ya. Soalnya kalau lampu itu kalau putih sama merah beda hasilnya. Oh, beda. Kalau merah itu lebih warm kan, lebih hangat kelihatannya gitu ya. Jadi Hmm. lebih bagus ke produksi telurnya. Oh, Jadi kalau telur tuh telur bertelur, nah tuh ke sini menggelinding oh, tuh kan. kayak gini. Ya, jadi kalau kan ini kan agak miring tuh. Agak miring. Oh, Jadi kalau udah bertelur, gelinding ke bawah. oh. Tinggal diambil. Terus kotorannya di bawah itu dicampur sama gabah padi. Jadi Ini. bisa buat pupuk Oh, iya. untuk pertanian. Bagaimana tahapan-tahapan dalam budaya tanah unggas Petawe? Jadi pertamanya tuh ya kan harus punya kandang. Kandang itu kan dibangunnya tuh ini tuh harus 2 tingkat gini. Kalau kandang ayam petelur kan beda sama ayam peternak yang daging. Kalau pedaging mah kan di bawah. Ya. Selain itu harus di atas segini, soalnya biar kotorannya ke bawah, jadi gak kotor ke ayamnya. Jadi kotorannya bisa langsung ditarik, buat dibikin pupuk dan lain sebagainya gitu. Nah kalau buat ayamnya itu awalnya tuh bisa 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 apa? Bisa ternak sendiri, satu dari awal, dari umur, dari bertelur, dari telurnya. Bisa juga beli beli dari peternak yang udah jadi. Nah kayak ini, kalau ini tuh belinya tuh dari umur 12 minggu. Ini ada datanya. Jadi ini tuh dari Tasik. Kalau dari Tasik tuh diurus di sana 12 minggu. Di sana tuh ada berbagai macam ini dari usianya tuh. Ada juga data-data vaksinasinya. Kayak dikasih obat kan, ayam petelur rumah kan nggak berkembang biak sama jantan gitu ya. Jadi Hmm. telurnya tuh kan harus dari obat gitu, dibuat dari obat gitu. Jadi ada berbagai macam ininya. Nah terus kalau udah datang ke sini selama hampir sebulan 2 bulanan belum bertelur itu teh, belum. Jadi nunggu dulu hampir 1-2 bulanan baru bertelur. Itu selama rutin itu teh pakannya juga beda. Pakannya tuh berbeda sama yang sekarang dipakai. Kalau yang awal-awal itu pakannya tuh ada lebihnya gitu ya, kayak ada obatnya lagi biar pertumbuhan petelurnya tuh lebih banyak. Nah, baru di bulan ini kan datang tuh bulan Oktober. Nah, bulan Desember ini baru bertelur. Tapi bertelur juga gak langsung banyak. Mulai satu jadi dari 10 kilo, 20 kilo terus naik tapi produksinya tuh. Bertelurnya tuh sehari itu setiap hari sekali. Jam bertelurnya tuh dari jam 10 pagi, 9 sampai 10 pagi. Jadi pagi proses pengeramannya atau di dalam ayamnya tuh malam. Jadi yang penting tuh adalah malamnya. Jadi malamnya kan ada jam jam-jam malam, jam lampunya. Nah ini yang penting. Tuh, kalau dari umur minggu-minggu awal jam terangnya tuh lama. Kalau udah minggu ke 18, sampai minggu terakhir makin berkurang jam terangnya. Terus ada pertanyaan lain? Pada umur berapa ayam-ayam tersebut siap Petawe? Umurnya tuh berarti 18 minggu tambah 4 minggu 8, sekitar umur 23 24 minggu bertelurnya tuh. Berapa umur produksi telur tersebut? Umur ayamnya berarti ya, umur produksi telur ayamnya. Ya. Jadi kalau kira-kira gitu ya, pengalaman tuh sekitar 2 tahunan, 2 tahun kurang malahan. Jadi optimalnya ayam bertelur sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahunan.
Kalau udah ya gitu ya ayamnya dijual ganti lagi, beli lagi yang baru gitu. Bagaimana teknik-teknik pembersihan kandang ayam tersebut? Kalau sebelum dimasukin ayam, ya dibersihin biasa, di apa, disikat, terus dikasih apa, disemprot, semprot apa ya itu, sterilisasi. Jadi disemprot pakai bahan obat gitu ya, di kandangnya biar nggak ada kutu atau apa gitu di kandangnya tuh. Ayam apa yang diproduksi di sini? Kalau jenis ayamnya itu kan sebenarnya banyak ya. Ini tuh kebetulan jenis ayamnya tuh apa lagi? Eh, oh ini tuh jenis ayamnya Isabron. Adalah yang lain banyak sebenarnya jenis ayamnya. Tapi ya kebanyakan juga pakai yang Isabron ini. Iya. Apakah peternakan di sini memulai usahanya sendiri atau ikut dengan PT? Kalau di sini sendiri, tapi ikut apa, belajar dulu sama bapak itu. Sebenarnya bapak itu dulu tuh belajarnya sama ini Lurah Banjaran yang udah bikin ternak ayam juga di sana lebih banyak kan. Jadi awalnya belajar tapi ya nggak ikut PT juga, sendiri ini mah lebih sendiri. Apa jenis perkawinan ayam yang ada di sini? Untuk perkawinannya kita nggak tahu ya, ini kan ayam dari pabrik langsung. Jadi mungkin jenis ya paling jenis ayamnya aja ini Isabron, jadi nggak tahu dari awalnya dari apa. Tapi ya yang udah jadinya Isabron itu aja. Tapi di sini juga ayamnya. Enggak, kan ini langsung, kalau ayam petelur tuh gak dibuahi. Jadi dibuahinya dari obat, dari vaksin itu, dari vaksin yang awal-awal ini. Dari awal-awal ini kan divaksin. Ini tuh jadi nggak perlu pakai pejantan, langsung jadi. Kalau beda sama ayam kampung biasa kan harus ada kawinnya gitu ya. Kalau ini kan dari vaksin, jadi nggak ada ininya, nggak ada pejantannya, langsung ini aja, langsung bertelur. Dan juga dari pakan ayam, dari penggilingan itu juga dicampur obat buat perangsang bertelurnya. Jadi kalau telurnya di saatnya telur kan ini diambil biar rami, dia akan jadi ayam. Nggak akan jadi ayam, nggak akan, karena nggak dibuahi dari pejantannya. Telur aja ini terus dia akan jadi ayam. Kalau di sini kan divaksin. Ya. Nah itu kalau untuk divaksinnya berapa bulan sekali? Kalau anjuran vaksin kan di sini yang, nah ini ada yang sudah di ketika umur 12 minggu, di sananya kan udah divaksin. Nah, terusannya tuh ada beberapa kali vaksinnya tuh, hampir, nah, di awal-awal bulan, kan datang tim bulan Oktober. Nah di bulan November ada 3 kali vaksin, di bulan Desember ada tiga kali vaksin. Nah untuk bulan-bulan selanjutnya cuma satu sebulan sekali. Ini juga beda-beda vaksinnya. Kalau telurnya tuh agak turun, bukan divaksin, jadi paling dikasih obat stimulan. Nah masukinnya ke tempat air tadi, jadi nggak disuntik ke ayamnya langsung. Itu aja. Berapa telur yang dihasilkan per hari? Kalau untuk jumlah telur kan ini awalnya tuh jumlah ayamnya tuh ada 1150. Untuk di maksimalnya di sekitar 90%-an atau sekitar 1100-an ada. Jadi semua ayam hampir bertelur semuanya. Jadi kalau untuk kiloannya 1000 butir adalah di 60 sampai 70 kiloan per hari itu. Untuk waktu bertelur ini beda-beda. Di sini kan pas awal kesini
Hmm. Nah itu teh langsung sama di bulan keberapa langsung bertelur atau beda? Beda-beda. Jadi kan kan datang tuh bulan Oktober. Nah, selama bulan selama bulan November, Desember itu masih belum bertelur. Nah, mulai bertelur di bulan Desember akhir. Gitu juga bertelur gak langsung semuanya. Jadi bertahap, ada yang bertelur duluan, ada yang besoknya. Jadi gak langsung 100%, ada tahapannya ya bareng. Hasil telur tersebut dijual atau dimakan sendiri? Eh, ya pasti untuk dijual ya. Kalau buat sendiri ya mana mungkin dimakan sendiri. Jadi dijualnya tuh kan langsung ke grosir, karena kalau dijual ke grosir telur pasti harganya lebih murah. Jadi sekarang langsung dijual aja ke warung, langsung ke warung-warung terdekat. Berapa kali panen dalam sehari? Panen dalam sehari itu sekali, setelah ayam bertelur di jam 9 sampai jam 10 dikumpulin. Jadi panennya tuh sekitar jam pada duhur lah, jam 12. Untuk pakannya di pagi hari dan juga di sore hari dibagi dua, dari misalnya 120 gram dibagi dua, jadi 60 gram di pagi hari dan 60 gram di sore hari. Itu tuh untuk satu ayam. Jadi kalau 1000 ayam ya berarti kali aja, dikali langsung berapa total. Berapa kali pemberian vitamin dalam sehari? Kalau vitamin itu enggak setiap hari. Jadi di situasional, kalau kita lihat ayamnya ada yang sering sakit, kalau kan sekarang juga udah mulai musim hujan ya, produksi juga agak turun ini tuh. Jadi biasanya kalau situasional, kalau misalnya agak hujan, musim hujan atau musim panas, kalau produksinya kelihatan turun atau kualitas telurnya itu ada yang gak bagus gitu ya, baru dikasih vaksin atau vitamin gitu, stimulan gitu. Biasanya ya paling sebulan sekali, paling sering juga. Bagaimana pencegahan penyakit pada ayam? Nah, penyakit itu yang paling susah ya. Eh, di teman-teman juga yang peternak lain sekarang tuh lagi banyak penyakit gitu ya, nggak tahu apa gitu. Banyak yang meninggal. Tapi kalau udah dikasih vaksin juga kadang-kadang ada yang selamat, ada yang enggak. Jadi bingung ini teh. Kalau dikasih vaksin itu kadang-kadang ayamnya juga jadi stres. Sekarang kan cuaca lagi kadang panas, kadang hujan, dingin gitu, jadi itu berpengaruh. Ya paling dikasih vaksin, disuntik, atau enggak ya dikasih stimulan di airnya, paling itu aja. Oh, untuk penyelamatan pertamanya gitu.